sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Internet of Things, bagian pemrograman Internet of Things. Di sini ada 7 pembahasan, yaitu konsep dasar pemrograman, yang kedua fungsi algoritma, yang ketiga pemrograman modular, yang keempat pemrograman modular pada C, yang kelima pemrograman array of truth, yang keenam pemrograman pencarian, yang ketujuh pemrograman sorting. Konsep dasar pemrograman. Algoritma merupakan istilah dari algoritma yang berasal dari matematika Muslim yang bernama Ibnu Khwarizmi di abad ke-19 dalam konteks komputer. Algoritma sering digunakan untuk merancang program komputer. Algoritma dapat ditulis menggunakan berbagai bahasa program yang memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh komputer untuk menyelesaikan tugas. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Secara umum, algoritma adalah instruksi yang sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjalankan tugas tertentu. Algoritma sering digunakan dalam bidang ilmu komputer dan matematika, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang lainnya. Algoritma juga disebut sebagai kumpulan program yang mengimplementasikan atau mengekspresikan tahapan pemecahan masalah. Himpunan semua program dipartisi menjadi kelas-kelas yang setara. Dua program setara jika mereka pada dasarnya adalah program yang sama. Himpunan kelas kesetaraan berbentuk kategori algoritma. Algoritma yang baik biasanya harus memenuhi beberapa kriteria seperti akurat, efisien, dapat dipahami, dan dapat diimplementasikan. Yang kedua, fungsi algoritma. Kegunaan atau fungsi utama dari algoritma pemrograman yaitu untuk memecahkan permasalahan. Algoritma adalah suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan menciptakan sebuah program. Dan di sini ada 6 fungsi-fungsi dari algoritma pada pemrograman. Yang pertama, menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja. Yang ketiga, otomatisasi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, pengamanan data. Dan yang terakhir, analisis data. 6. Struktur algoritma. Yang pertama, struktur sekuensial. Yang kedua, struktur percabangan. Yang ketiga, struktur perulangan. Yang keempat, struktur pemanggilan fungsi. Yang kelima, struktur rekursi. Yang terakhir, struktur penanganan kesalahan. Pemrograman modular. Pembelajaran mengenai bahasa pemrograman biasanya diawali dengan permasalahan yang sederhana dan tidak memerlukan program yang panjang. Lain halnya jika permasalahan menjadi kompleks yang butuh alur menyelesaikan yang cukup panjang. Pasti akan timbul beberapa permasalahan dalam pemrogram. Beberapa kesulitan yang sering kita temui diantaranya adalah kesulitan dalam hal mencari dan mengingat variabel yang sudah dideklarisasikan sebelumnya. Yang kedua, kesulitan dalam melakukan dokumentasi. Yang ketiga, kesulitan dalam mencari kesalahan dalam program. Yang keempat, source code biasanya ditulis secara berulang-ulang untuk permasalahan yang mengandung solusi yang sama. Yang kelima, kesulitan dalam melihat efisien algoritma. Paradigma pemrograman modular diperkenalkan pertama kali oleh Information dan System Institute (INS) pada acara The National Symposium on Modular Programming pada tahun 1968.
oleh salah satu tokoh pionir dalam pemrograman modular, yaitu Larry Konstantin. Pemrograman modular adalah pemrograman yang dilakukan dengan cara membuat subprogram atau modul di luar pemrograman utama. Keuntungan dengan membuat modul dari program yang cukup besar. Yang pertama, menghindari penulisan teks program yang secara berulang-ulang, memudahkan dalam menemukan kesalahan ketika program dieksekusi. Yang ketiga, memudahkan proses dokumentasi program. Pemrograman modular pada C. Sejak awal pemrograman C sudah menerapkan sistem modul di mana pada program utama terdapat bagi-bagian yang dinamakan header, program pertama, dan subprogram. Teknik pemrograman modular dalam program C disebut dengan function atau fungsi. Keuntungan menggunakan fungsi diantaranya adalah mempermudah pada saat penelusuran kesalahan dalam sebuah program atau top-down. Yang kedua, membagi program utama menjadi beberapa program kecil yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing, sehingga dapat menghindari penulisan source code yang sama secara berulang-ulang. Divide and conquer. Yang selanjutnya, kesalahan dan modifikasi dapat dilokalisasikan pada modul tertentu. Selanjutnya, memudahkan proses dokumentasi. Dan terakhir, reusability. Selanjutnya, pemrograman array of truth. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk mengelola atau menyimpan kumpulan variabel atau elemen jenis data yang sama. Pemrograman yang melibatkan array of truth mengacu kepada penggunaan struktur data yang mengandung beberapa elemen dengan jenis-jenis data yang berbeda dan ditempatkan dalam sebuah array. Struktur data dalam pemrograman. Struktur atau struktur adalah cara untuk mengelompokkan beberapa variabel dengan jenis data yang berbeda dalam suatu entitas tunggal. Struktur digunakan ketika data yang akan dikelompokkan memiliki tipe data yang berbeda. Format data struct yang dapat menyimpan variabel-variabel dengan nama yang sama, namun memiliki tipe data yang berbeda. Variabel-variabel tersebut memiliki kriteria satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, array dalam pemrograman. Dalam pemrograman atau melakukan akses array bisa menggunakan sinteks yang mencangkup nama array diikuti oleh tanda kurung siku yang berisi indeks dengan yang ingin diakses. Misalnya, jika memiliki array yang diberi nama bilangan ganjil yang berisi 1, 3, 5, 6, 7, 9. Elemen-elemen dari array tersebut dapat diakses menggunakan angka yang ada dalam kurung siku indeks 0 untuk mengakses elemen pertama 1, indeks 1, untuk mengakses elemen kedua 3, dan begitu seterusnya. Array of truth dalam pemrograman. Array of truth digunakan dalam menyimpan sejumlah elemen data yang kompleks dan struktur dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array tersebut bisa memiliki beberapa atribut dan value yang berbeda-beda. Misalnya, dalam menyimpan informasi tanpa sejumlah mahasiswa. Menggunakan array of truth
Setiap elemen struk memiliki satu mahasiswa yang atribut-atributnya berisi name, nama, kelas, dan lainnya. Langkah-langkah dalam membuat array of truk. Yang pertama, tentukan truk yang akan digunakan pada array. Yang kedua, deklarasikan array of truk. Ketiga, isi data ke dalam array of truk. Keempat, gunakan array of truk. Pemrograman pencarian. Pemrograman pencarian adalah sebuah proses pembuatan program yang bertujuannya untuk mencari suatu data dalam sebuah kumpulan data atau struktur data. Algoritma pencarian merupakan serangkaian langkah-langkah dalam kumpulan data yang ada. Dalam bidang ilmu komputer, algoritma pencarian merujuk pada algoritma yang diciptakan dengan tujuan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pencarian. Pencarian adalah suatu prosedur yang dilakukan langkah-langkah demi langkah untuk memecahkan masalah pencarian dalam suatu ruang pencarian atau search space yang telah ditentukan. Masalah pencarian umumnya melibatkan 3 faktor utama sebagai berikut: search space atau ruang pencarian, start state, keadaan awal, goal state, pengujian tujuan. Pemrograman sorting. Pengurutan atau sorting adalah proses pengurutan sekumpulan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Contoh, data acak 5, 6, 8, 1, 3, 25, 10. Ascending 1, 3, 5, 6, 8, 10, 25. Descending 25, 10, 8, 6, 5, 3, 1. Manfaat metode sorting. Yang pertama, data terurut mudah untuk dicari dan diperiksa jika kesalahan. Yang kedua, data yang terurut dapat dihapus jika sewaktu-waktu sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga, semakin mudah dalam mengurutkan data sehingga semakin mudah menyisipkan data dan menghubungkan data. Yang keempat, mempersingkat waktu membuat program berbasis objek. Pendekatan berorientasi objek adalah sebuah proses untuk menghasilkan perangkat lunak yang terorganisir melalui suatu pendekatan dengan melihat permasalahan melalui sejumlah teknik dan konvensi notasi yang terdefinisi GOMA 2011. Pendekatan ini memerlukan suatu cara kerja yang sistematis sehingga memudahkan membuat perangkat lunak yang sesuai tujuan. Semakin berkembangnya teknologi, muncullah bermacam-macam paradigma terkait bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien untuk mengembangkan perangkat lunak. Kemudian prinsip-prinsip orientasi objek. Yang pertama, pengabsulan atau encapsulation. Yang kedua, pewarisan atau inheritance. Yang ketiga, banyak bentuk polymorphism. Abstraksi. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.